أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Masjid Al-Hidayah baca ruqyah syariah bersama Riyadhati yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu nikmat yang besar bagi kita semua. Kita berkumpul di rumah Allah dengan rasa bahagia, dan saya doakan bagi siapapun yang dalam keadaan sakit yang datang pada hari ini Allah sembuhkan, dan Allah berikan segala jalan keluar bagi siapapun yang datang dengan penuh masalahnya. Telah hadir di hadapan kita Ustaz Soleh Kurniawan SC dari Jakarta. Beliau adalah trainer rehabilitasi pusat sekaligus nasional serta internasional, Ibu. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini beliau menyempatkan waktunya untuk hadir di depan kita untuk berbagi ilmunya kepada kita semua perkara sunnah Rasulullah SAW, yaitu ruqyah syariah. Baik, kepada para bapak ibu semua, saya harapkan yang masih ada di luar untuk segera masuk ke dalam ruangan masjid dan menempati posisinya masing-masing. Dan saya harap kepada para jamaah untuk bisa memperhatikan dengan seksama segala apa yang disampaikan oleh beliau, agar kiranya sepulang dari sini bisa membawa ilmu yang bermanfaat. Mungkin demikian mukadimah pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ustaz Soleh Kurniawan. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya, serta salawat dan salam kepada guru kita, junjungan kita, uswatun hasanah kita, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para ahlul baitnya yang insyaallah sampai dengan kita semua dan umatnya sampai dengan akhir zaman. Baik ibu dan bapak, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Soleh Kurniawan. Suaranya kedengaran jelas tidak ibu? Menggema tidak? Menggema. Bismillah. Bismillah. Enggak jelas ya? Jelas, baik. Nama saya Soleh Kurniawan, asli dan besar saya di Jakarta, lahir juga di Jakarta, domisili juga di Jakarta. Ya, hanya saja jarang ada di Jakarta karena setiap harinya saya keliling-keliling, dan saat ini sedang kita safari dakwah di Kepulauan Riau. Ya, tadinya ada beberapa target yang kita incar sampai dengan Pulau Lingga dan Singkep, dan beberapa pulau yang lain. Namun karena memang sedang ada pandemi, jadi ada beberapa tempat yang tidak bisa didatangi. Ya, ini pun di Kijang ini pun dadakan, sangat mendadak sekali. Hanya persiapan 1 minggu, mendapatkan informasi itu hanya 1 minggu yang lalu. Ya, prepare-nya itu sudah 2 bulan yang lalu sebetulnya. Sudah 2 bulan atau 1 bulan yang lalu. Hanya saja sudah dapat dibatalkan oleh pihak masjid, ya. Bukan apa-apa, hanya karena pandemi. Dan alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, terutama buat para DKM
DKM masjidnya, mungkin ada yayasannya daripada masjid ini. Semoga Allah berikan, Allah limpahkan rahmat dan hidayah pada keluarga besar dari DKM masjid ini. Dan buat siapa saja yang datang, semoga ini menjadi hikmah buat ibu dan bapak untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk menuntut ilmu, tidak lain adalah untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah. Ingat, harus ibu niatkan untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah. Takwa itu adalah rasa takut. Untuk meningkatkan rasa takut adalah hanya satu, yaitu dengan ilmu. Ilmu ini untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah, agar Allah memberikan berbagai macam ganjaran bagi ibu dan bapak. Janji yang Allah sudah berikan, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah bagi orang yang berusaha untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah. Semoga ibu dan bapak yang memiliki masalah dalam kehidupannya pada hari ini, Allah bukakan jalan keluar. Allah bukakan kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Wa yurzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Mungkin ibu datang ke sini memiliki hutang, ya, memiliki masalah dengan finansial, maka datang ke sini dengan niat untuk meningkatkan ketakwaan. Jangan heran ketika ibu setelah dari sini Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ini janjinya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Segala sesuatu yang sulit Allah yang bantu kerjakan. Apa yang menurut ibu sulit yang ibu lakukan? Allah akan berikan kemudahan. Dan Allah tidak membutuhkan malaikat untuk menolong ibu, tapi Allah akan turun tangan sendiri untuk menolong ibu. Ibu dan bapak mengalami kesulitan, maka Allah akan turun tangan sendiri. Karena apa? Karena kita duduk di majelis ilmu dengan niat untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah. Hanya gara-gara itu saja. Ya, yang terpenting adalah wa may yattaqilla yukaffir anhu sayyiati. Ya, Allah gugurkan dosa ibu dan bapak. Pada saat ibu dan bapak duduk di sini, lihat, banyak sekali di luar sana orang yang punya kesempatan untuk datang bermajelis. Pastinya sudah lama tidak bermajelis karena Covid, betul nggak? Sudah lama. Rasa rindu itu sangat menggebu-gebu. Kami semua pun menggebu-gebu. Rindu terhadap majelis-majelis. Ya, ketika ada kesempatan, banyak yang tidak memberikan dirinya kesempatan untuk datang. Padahal hanya datang saja dengan niat dia untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah, maka Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah gugurkan dosa-dosa ibu dan bapak, ya, yang ada di ruangan ini. Wa yu'zim lahu ajra. Maka Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan ibu dan bapak. Kalau ditanya ibu dan bapak, berapa banyak pahala ibu dan bapak yang diterima oleh Allah? Pasti jawabannya tidak tahu, Ustaz. Tapi kalau ditanya berapa banyak dosanya ibu dan bapak, apa jawabnya? Banyak, ya. Maka salah satu kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita pada Allah adalah dengan cara datang ke majelis taklim dengan niat untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah, sehingga Allah gugurkan dosa-dosa ibu dan bapak. Ya, maka luruskan niatnya adalah untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah. Ya, agar Allah berikan segala macam ganjaran bagi mereka yang terus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan. Baik ibu dan bapak, pada hari ini kami ada dalam satu naungan. Naungan kami bernama Rehab Hati. Apa itu Rehab Hati? Rehab Hati ini sesuai dengan namanya, Rehab Hati. Apa yang direhab? Rehab dari rehabilitasi, hati ya hati, yaitu kolbu atau jantung spiritual. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, fa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang kalau itu daging rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Kalau daging itu baik maka baiklah seluruh tubuh. Apakah daging tersebut? Yaitu hati. Maka inti daripada penyakit yang selama ini kita alami, melainkan adalah karena hati kita yang bermasalah. Jika kita sehatkan hati kita, bersihkan hati kita, maka begitupun fisik kita pun akan bersih.
fisik kita pun akan terpengaruh, jasad kita akan terpengaruh. Maka di hati yang bersih terdapat fisik yang bersih. Bukan yang fisik yang bersih terdapat jiwa yang bersih, terbalik. Tapi dari jiwa yang bersih, dari hati dan kolbu yang bersih terdapat jasad yang bersih. Di dalam hati yang sehat maka terdapat jasad yang sehat. Dan betapa dahsyatnya ketika hati ini rusak, ketika hati ini sakit, itu dahsyatnya luar biasa. Yang timbul banyak penyakit-penyakit yang timbul, penyakit lambung, penyakit migrain, vertigo, penyakit kencing manis, sampai dengan penyakit stroke. Semua itu diakibatkan karena hati yang sakit. Itulah kenapa kami namakan organisasi ini adalah Rehab Hati. Didirikan oleh Ustadz Nuruddin Al-Indonesi waktu tahun 2009. Pulang beliau dari Riyadh, beliau belajar memperdalam ilmu ruqyah dari buku, dari internet. Tujuannya adalah untuk mengobati diri sendiri dan mengobati orang tuanya serta adiknya yang sakit gila, terkena penyakit gangguan jiwa, berangkat kerja normal pulang gila. Jadi kondisinya beliau akhirnya memperdalam ilmu ruqyah ini, karena ilmu ruqyah ini adalah ilmu sunnah, ilmu yang tidak diajarkan oleh banyak ulama. Padahal setiap kita membahas kitab hadis itu pasti akan bertemu dengan ruqyah. Terutama ketika kita membahas tentang bab tauhid, kita akan temui bab ruqyah. Pengobatan ruqyah ini tidak dibahas oleh banyak ulama, sehingga banyak umat kita yang kecolongan akidahnya. Kecolongan akidahnya. Ketika manusia terkena penyakit medis, mungkin dia bisa lari ke dokter. Dia bisa lari ke rumah sakit. Dia bisa berobat di rumah sakit. Tapi lihat bagaimana dengan jika umat Islam terkena penyakit yang bukan medis, apa yang terjadi? Kemana mereka lari? Kemana mereka lari? Mereka akan lari ke orang-orang pintar, ke dukun, ke uskun, ustadz dukun, ke kikun, kiai dukun. Banyak kiai-kiai yang tidak mengajarkan tentang ruqyah syariah. Yang saya heran, malah justru banyak kiai-kiai yang mengajarkan ilmu-ilmu tenaga dalam, mengobati dengan tenaga dalam, di mana tenaga dalam itu adalah menggunakan bantuan jin. Tidak mengajarkan hal-hal yang sunnah, pengobatan yang sunnah, seperti ruqyah syariah. Itulah kenapa kami datang ke setiap masjid untuk bertemu dengan bapak dan ibu, mengajarkan ibu dan bapak untuk mengenal ruqyah syariah. Dan ibu dan bapak bisa melakukan ruqyah dan syariah sendiri di rumah. Kita berharap ibu dan bapak mampu untuk bisa melakukan ruqyah masing-masing dan menyebarkan ilmunya seluas-luasnya, agar tidak semakin terjerumus umat Islam di Indonesia ini.